Selamat pagi semuanya. Hari ini hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021. Senang sekali hari ini Ibu Guru bisa bertemu dengan anak-anak semua dengan wajah yang ceria, yang tentunya dengan semangat. Oke, sebelum kita mulai hari ini, Ibu mau ajak anak-anak tepuk semangat. Tepuk semangat yang pertama, kemudian tepuk semangat yang kedua. Oke, siap? Tepuk semangat. 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 Oke. Tepuk semangat yang kedua. Ha, ha. Kumpulin dulu sampai banyak. Biar kencang suaranya. Tambah kencang. Ha. Oke, hari ini udah kelihatan semangat, udah ceria semua. Ini gelap. Ini gelap. Bu Heni diam. Oke, hari ini kita akan diam. memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Mana suaranya? Sabar ya anak-anak ya, Bu Heni sinyalnya nggak bagus. Nanti Bu Fajar coba lihat lagunya Bu Fajar. Oke. Apakah Ibu Heni masih nge-lag? Masih gelap? Coba. Udah ada. Lihat, oh puji Tuhan, sudah ada. Tapi tadi anak-anak udah ikut nyanyi belum ya? Belum ya? Belum ikut nyanyi ya? Tadi lagunya kelihatan nggak? Lagunya kelihatan nggak tadi? Lagunya kelihatan nggak ada suaranya, Bu Hen. Oh, lagunya kelihatan tapi suaranya nggak ada. Sayang sekali, padahal lagunya sangat indah, mengatakan pada kita supaya kita bersuka. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka. Wow, coba sekarang ini Bu Heni sudah share sound. Kenapa tidak ada suaranya? Oke. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini
Bu Heni di mute. Lupa. Ya, kita bersuka di hadapan Tuhan hari ini, Ibu. Mau anak-anak semuanya juga bersuka di hadapan Tuhan. Nah, ada satu lagu lagi yang mengatakan kita ini ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kurus, ada yang gemuk, tapi semua itu ciptaan Tuhan. Semua itu adalah milik Tuhan. Ya, kita harus tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Masih ingat lagunya? Kalau anak-anak sudah dengar lagunya pasti ingat lagu ini. Big or small. Kita nyanyi sama-sama ya. Big or small. Bu Heni, suaranya nggak ada sih, Bu Hen. Bu Hen, videonya ada, suaranya nggak ada. Iya. Oh, kenapa ya? Padahal saya udah share. Iya, kayaknya sinyalnya sih. Bu Heni kalau nggak pakai data aja, Bu Hen. Oke, aku pakai data aja deh. Tunggu Oke. ya. Tunggu ya. Aku post dulu deh. Oke, Heeh. sambil Bu Heni pakai. Big or small, short and tall, semua diciptainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua diciptainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, bersama Tuhan aku bisa, Sasa.
Ya, kita bertalenta, kita semuanya bisa. Dan hari ini kita semua bisa memuji Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Kita akan memulai segala sesuatu itu dengan doa, supaya Tuhan menyertai dan memimpin kita, supaya semua godaan yang mengganggu kita itu dalam nama Tuhan Yesus, mereka semua takut gangguin kita. Oke, kita mau berdoa. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi ini Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih kalau pagi ini Tuhan izinkan kami untuk bertemu dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kami. Itu karena kasih anugerah Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Berkati Ibu Heni dalam memimpin pembelajaran hari ini, berkati juga guru-guru kami yang lain, berkati juga anak-anak di dalam mendengarkan, biarlah hari ini anak-anak dapat mengerti dan banyak mendapat berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan teman-teman kami yang tidak bisa ikut hari ini, yang sedang lemah tubuh, Tuhan jamah, pulihkan, dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kayaknya yang kemarin-kemarin Ibu Fajar, Ibu Tri, Ibu Anggre, itu udah menjelaskan sama anak-anak. Kalau waktunya mendengarkan firman Tuhan, tidak ada yang buka mute. Ya, jadinya semuanya ditutup mute-nya. Nanti kalau sudah ditanya sama Ibu Guru, baru anak-anak buka mute-nya, boleh menjawab. Ya, dari tadi Bu Heni masih dengar waktu berdoa juga masih dengar ada yang bersuara buka mute. Oke, kita jangan sampai kena godaan, kita harus tetap menjadi anak Tuhan yang kuat ya. Nah, hari ini sebelum Ibu Heni bercerita, Ibu Heni itu mendapat persembahan pujian yang mengajak kita ini mendengarkan firman Tuhan. Dia memuji Tuhan, Roh Kudus yang manis. Ini dia persembahannya teman kita. Tunggu ya, Ibu Heni share. Persembahan dari teman kita, Aurel, yang hari ini memuji Tuhan, Roh Kudus yang manis. Oh, kok masih ini salah. Tunggu, yang ini maksud Bu Heni. Oh, ini. Oke. Ini dia persembahan dari Aurel, Roh Kudus yang... Semuanya, saya Aurel, saya mau mengangkat satu pujian. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis,
Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bu Heni. Oke, terima kasih juga Aurel sudah mempersembahkan pujiannya. Nah, anak-anak yang lain, kalau mau mempersembahkan pujiannya boleh juga direkam, dikirim. Selamat pagi, Bu Heni. Selamat pagi, Jo. Ya, selamat bergabung. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya terambil dari Alkitab. Oke, lihat Alkitab Bu Heni sudah nggak bagus, sudah jelek. Itu terbukti karena Alkitabnya sering dibaca. Tapi kalau di rumah anak-anak Alkitabnya masih bagus, jadi tanda tanya, itu Alkitab suka dibaca nggak ya? Nah, Alkitab itu ditulis oleh Tuhan, Tuhan yang memfirmankan, dan yang menulis itu murid-murid Tuhan Yesus, itu maksud dan tujuannya supaya kita yang tidak mengalami waktu Tuhan Yesus hidup, itu kita yang membaca. Jadi walaupun kita nggak tahu nih, waktu Tuhan Yesus hidup itu kita nggak tahu, tapi kita jadi tahu, oh waktu itu Tuhan Yesus, oh ya. Nah karena cerita, bukan hanya cerita, ini kisah nyata tentang Tuhan Yesus itu benar-benar terjadi. Seperti yang hari ini Bu Heni mau ceritakan, itu benar-benar terjadi. Itu kisah nyata, bukan hanya dongeng-dongeng yang diceritain kakek nenek, bukan. Bukan hanya dongeng-dongeng yang diceritain teman-teman, bukan. Tapi ini kisah nyata yang benar-benar terjadi. Nah, cerita itu diceritakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus menceritakan. Murid Tuhan Yesus kan ada 12. Tapi sudah kemarin diceritakan satu yang berkhianat. Oh, nanti Ibu Heni mau ceritakan lagi. Yaitu satu muridnya nanti ada yang berkhianat, yang menjual. Waduh, menjual. Menjual Tuhan Yesus. Nah, Bu Heni buka. Nah, di Matius 27, itu Matius menceritakan tentang Tuhan Yesus ditangkap. Kemudian diadili, kemudian disalib. Oke. Lalu Bu Heni buka ke Markus. Markus juga murid Tuhan Yesus, itu menceritakan di pasal yang ke-15. Itu juga sama, menceritakan tentang Yesus ditangkap. Oh, baiklah. Lalu Bu Heni buka Lukas. Lukas juga murid Tuhan Yesus. Itu Lukas di Lukas 23 itu menceritakan juga ceritanya sama tentang Yesus ditangkap. Yohanes, Bu Heni buka lagi Yohanes. Yohanes 19, di situ juga sama menceritakan tentang Yesus ditangkap. Oh, ada 4 murid yang menceritakan kejadiannya sama. Itu nggak mungkin dong kalau ceritanya cuma bohong-bohong. Yang ini cerita sama, yang ini sama, ini sama. Itu karena benar-benar terjadi dan bukan bohong. Nah, ceritanya apa sih yang diceritakan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Emang mereka cerita apa? Nah, ternyata itu menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus ditangkap. Mana ya ceritanya ya? Ini dia. Oke. Ini masih ingat cerita yang Ibu Anggrek, yang waktu Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, wah, orang-orang pada petikin daun palem, terus Tuhan Yesus suruh muridnya, mengambil keledai, terus Tuhan Yesus naik keledai. Oke, ini anak-anak masih ingat ya ceritanya Tuhan Yesus waktu di Yerusalem dipuji-puji, hosana, hosana, dipuji-puji. Setelah itu, Oke, ini yang ngomong ya. Oke. Nah, setelah itu
Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke suatu tempat untuk mengadakan perjamuan. Perjamuan. Ini mereka, Tuhan Yesus memecahkan roti. Tuhan Yesus menuang anggur, lalu membagikan ke murid-muridnya. Dan saat itu Tuhan Yesus itu udah tahu sebenarnya, ya, Tuhan Yesus itu udah tahu kalau nanti Tuhan Yesus itu akan ditangkap. Tuhan Yesus udah tahu kalau nanti ada satu muridnya yang akan menjual Tuhan Yesus. Aduh, waktu itu muridnya pada tengok kanan, pada tengok kiri. Siapa? Siapa yang mau menjual Yesus? Masa Yesus dijual? Emang Yesus benda? Siapa yang mau jual? Terus pada bilang, bukan aku Yesus. Aku juga enggak, aku enggak jual. Aku enggak. Matius, Petrus, Lukas semua pada bilang enggak. Sampai Petrus bilang begini, enggak Tuhan Yesus, aku sampai mati, aku enggak akan berkhianat sama Tuhan Yesus. Tahu gak? Tuhan Yesus bilang gini, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu nggak ngakuin aku sampai 3 kali. Waduh, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi nanti. Nah, akhirnya mereka udah selesai perjamuan. Diam-diam ada satu murid Tuhan Yesus yang pergi. Diam-diam dia menyelinap. Dia kabur dari perjamuan itu. Dia pergi dari perjamuan. Tuhan Yesus tahu loh. Tuhan Yesus ngelihat. Tuhan Yesus tahu. Tapi Tuhan Yesus diam aja. Oke, kita lanjut. Kesian itu murid kenapa tega ya. Padahal dia selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, dia ikut loh. Wow. Nah, setelah itu Tuhan Yesus pergi ke taman yang namanya Taman Getsemani. Dia ajak 3 orang muridnya. Tereng. Dia ajak 3 muridnya, Yohanes, Yakobus, dan Simon Petrus. Kamu tunggu di sini ya. Kamu berjaga-jagalah. Saya akan berdoa di sana di atas. Tuhan Yesus jalan ke atas. Lalu Tuhan Yesus berdoa. Sedih sekali Tuhan Yesus. Nah, seperti yang kemarin diceritakan Ibu Tri. Sedih banget. Waktu balik, murid-muridnya tidur. Sampai 3 kali. Tidur lagi. Sampai pagi akhirnya. Waktu sudah pagi, tiba-tiba datang prajurit-prajurit, datang imam-imam. Kalau sekarang imam-imam itu seperti majelis-majelis, seperti orang-orang yang kerja di gereja. Terus udah gitu, selain imam-imam, juga ahli-ahli Taurat. Kalau ahli Taurat itu orang-orang yang pinter Alkitab. Tapi Alkitab yang perjanjian lama, ahli Taurat itu. Nah, itu datang ditemenin sama prajurit-prajurit. Dan ada satu murid Tuhan Yesus yang berkhianat. Berkhianat itu yang menjual Yesus. Yaitu Yudas Iskariot. Aduh, kenapa sih Yudas kamu tega jual Yesus? Ya ampun. Yudas waktu itu datang deketin Yesus, lalu Yudas mencium pipinya Yesus. Ternyata ciuman Yudas itu cuma membuktikan ini yang harus ditangkap tuh ini. Yang dicium sama Yudas ini yang harus ditangkap. Itu tanda. Kan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Terus prajurit kan nggak tahu tuh. Mana Yesus yang mana? Prajurit kan nggak tahu. Nah makanya Yudas kasih tanda. Ini yang dicium ini. Yang harus ditangkap. Akhirnya Yesus ditangkap. Diikat tangannya,
Ih, tahu nggak sih? Kalau anak-anak pernah ngelihat videonya, ya karena kita kan nggak ngalami kejadiannya. Ibu Heni juga tahu karena ngelihat videonya. Ada satu murid Tuhan Yesus yang marah waktu Tuhan Yesus ditangkap. Dia nggak terima, dia marah, dia ambil pedang prajurit, dia langsung pukulin ke prajuritnya. Tapi tahu nggak? Tuhan Yesus melarang. Stop, udah jangan melawan. Baik banget Tuhan Yesus. Ya, malahan prajurit yang dikenain sama muridnya itu langsung ditolongin sama Tuhan Yesus, langsung sembuh. Hebat banget Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus ditangkap aja, Tuhan Yesus masih melakukan mujizat. Masih hebat karena memang Tuhan Yesus hebat. Nah, setelah itu Tuhan Yesus ditangkap, lalu dipakaikan mahkota duri. Tuhan Yesus diborgol, diikat, dibawa menghadap gubernur. Kalau sekarang gubernur Jakarta Pak Anies tuh. Zamannya Tuhan Yesus itu gubernurnya namanya Pontius Pilatus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus dibawa nih ke Pontius Pilatus. Dia udah dipakein mahkota duri. Coba kita lihat mahkotanya. Ya ampun, ini tahu nggak anak-anak pernah tahu kayak bunga mawar itu batangnya itu ada duri-durinya. Ibu Heni pernah waktu itu mau petik mawar, aduh, kena durinya sedikit aja langsung keluar darahnya dan sakit sekali. Apalagi ini pohonnya ini juga menjalar dan banyak duri-durinya seperti ini. Terus sama mereka diputar-putar, diikat-ikat seperti itu, seperti mahkota, ya, lalu dipakaikan ke kepalanya Tuhan Yesus. Udah sempit, dipaksa lagi makainya. Jadi keluar darah lah kena duri-duri ini. Bu Heni aja kena sedikit keluar darahnya dan sakit. Ini dipaksa dipakaikan ke kepala Tuhan Yesus. Aduh, sedih deh Bu Heni juga. Nih, lalu Tuhan Yesus dibawa ke Pontius Pilatus. Ini dia gubernurnya. Terus Pontius Pilatus tanya, apa kesalahan orang ini? Orang ini emangnya salah apa? Kenapa dibawa ke tempat aku? Terus imam-imam, ahli Taurat semuanya pada memfitnah. Tahu nggak apa memfitnah? Memfitnah itu berkata yang bohong. Makanya anak-anak jangan suka memfitnah, jangan suka berkata yang bohong. Kita berkata itu yang baik-baik aja. Jangan seperti imam-imam sama ahli Taurat. Karena mereka mau Tuhan Yesus dihukum, karena mereka mau Tuhan Yesus itu disalah-salahin, dituduh bersalah, padahal Tuhan Yesus itu benar, gak ada salahnya sedikit pun. Akhirnya imam-imam sama ahli Taurat ngomong bohong deh, supaya si Pontius Pilatus ini percaya kalau Yesus ini jahat. Padahal enggak, sedikit juga enggak. Ya, akhirnya Pontius tanya, apa benar kata orang-orang ini kamu anak Allah? Tahu nggak jawab Yesus apa? Kamu sendiri yang mengatakannya. Terus waktu itu sih sebenarnya Bapak Pontius Pilatus ini udah dibisikin sama istrinya. Hati-hati sama orang yang benar ini. Ternyata istrinya tahu loh, istrinya Pilatus, kalau Yesus itu orang benar. Hati-hati sama orang yang benar ini. Soalnya aku semalam itu mimpi serem sekali tentang orang ini. Wow. Tapi karena ini sampai kan nih, kalau anak-anak lihat di luar ini, orang-orang Yerusalem, orang-orang ditambah dengan imam-imam ahli Taurat, ini pada teriak-teriak, salibkan Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Terus Bapak Pilatus ini tanya, loh, kalau menjelang Paskah kan udah harus ada satu yang dibebasin. Terus siapa dong yang dibebasin? Orang ini, si Yesus ini, atau Barabas? Karena Barabas itu udah lama di penjaranya. Dia orang jahat, jahat banget. Nah, mana yang mau dibebasin? Yesus apa Barabas? Tahu nggak orang-orang yang di luar ini bilang apa? Salibkan Yesus, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas.
Masa Yesus yang disuruh disalib? Masa nih belakangnya Yesus nih orang yang serem ini nih kalau anak-anak lihat nih. Ini orang yang jahat ini orangnya jahat. Di Alkitab nggak ditulis kejahatannya apa, tapi dikatakan kalau orang ini jahat. Ya, nah, suruh yang disalibin malah Yesus. Suruh yang dibebasin malah Barabas, orang yang jahat. Akhirnya tahu nggak? Kalau anak-anak lihat nih, Pilatus cuci tangan. Dia minta air, lalu dia cuci tangan. Maksudnya, ini terserah kamu ya. Ini kamu yang suruh salipin Yesus ya. Aku nggak mau tahu ya. Soalnya aku kayaknya si Pilatus ini nggak setuju sebenarnya. Tapi karena orang-orang yang di luar ini, imam-imam ahli Taurat pada bilang, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Jadi Pilatusnya, ya udah, ini kemauan kamu, kemauan kalian semua. Akhirnya dia cuci tangan, dia nggak mau ikut campur. Akhirnya Yesus disuruh menggotong salibnya sendiri. Ya, ini Bu Heni sengaja kasih gambarnya yang enggak seperti gambar nyata, gambar kartun. Karena kalau anak-anak lihat sendiri nanti kalau anak-anak berani lihatnya sendiri, boleh lihat yang foto atau gambar Yesus. Ada yang gambar Yesus beneran, ya, disiksa, dipukulin, sampai ada yang lemparin Yesus, ada yang tendang, ada yang hina, ada yang olok-olok, dan disuruh memikul salib. Ini kayu yang dipikul sama Tuhan Yesus ini berat banget loh, berat banget. Tuhan Yesus udah badannya sakit, kepalanya kan ada mahkota durinya, dia disuruh gotong salibnya. Karena dia badannya udah sakit. Yesus ini memang Tuhan. Tuhan itu apa aja bisa. Sebenarnya Yesus ini karena dia Tuhan, dia sebenarnya kalau bilang, malaikat, usir semua orang ini. Bisa. Sebenarnya dia ngangkat salib ini tangan satu aja. Bisa. Dia Tuhan. Tuhan itu mau apa aja bisa. Tapi dia nggak mau. Ingat waktu Tuhan Yesus berdoa, yang waktu darahnya, keringatnya netes seperti darah, itu Tuhan bisa enggak sih semua ini lalu daripadaku, bisa enggak sih? Tapi kan terus Tuhan akhirnya, ya udah biar aku yang tanggung. Aku ngerasain semuanya ini untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Tuhan Yesus mau ngelakuin semuanya ini. Walaupun Tuhan Yesus itu Tuhan, tapi dia juga manusia. Kan Tuhan menjadi manusia. Jadi dia juga ngerasain sakit. Ya, ngerasain badannya lemah juga ngerasain dia. Sampai dia jatuh waktu pikul salib. Dipecut nih sama tentara-tentara ini. Ayo bangun, bangun. Ayo angkat lagi, angkat lagi. Sampai akhirnya Tuhan Yesus nggak kuat ngangkatnya. Di dekatnya Tuhan Yesus waktu itu ada bapak-bapak namanya Bapak Simon dari Kirene. Dia itu sebenarnya mau pergi ke kota Yerusalem. Tapi dia lihat loh, kok ini ada rame-rame ya? Ada apa? Dia mencoba deket Tuhan Yesus mau lihat. Tapi karena waktu itu Tuhan Yesus jatuh waktu dia pikul salib, Bapak Simon ini yang disuruh gantiin Tuhan Yesus pikul salib. Bapak Simon mau. Wah, Bapak Simon diberkati. Dia mau menolong Tuhan Yesus. Dia pikul salibnya. Sampai ke atas bukit yang namanya Bukit Golgota. Kalau Bu Heni baca, Golgota itu dari bahasa Ibrani artinya bukit tengkorak. Wih, tengkorak. Tengkorak itu kan seperti kerangka manusia, begitu, kepalanya begitu. Iya, ternyata bukit ini itu kalau dilihat dari jauh, ada seperti dua di kanan kiri kayak mata, seperti ada mulutnya. Jadi bentuknya itu seperti tengkorak, ada seperti tengkorak sisinya. Nah, makanya disebut Bukit Tengkorak, namanya Golgota. Itu bukit loh, bukit itu jadi agak naik ke atas gitu. Tuhan Yesus badannya udah sakit, harus naik ke atas bukit. Naik, kan kalau naik itu lebih susah. Kalau kamu naik tangga kan lebih capek.
Nah, ini juga harus naik ke atas bukit. Sampai di atas bukit, Tuhan Yesus tangannya dipaku. Wow. Bu Heni kemarin kena jarum, waktu Bu Heni jahit baju, kena jarum. Aduh, sakit banget keluar darahnya. Ini bukan kena jarum doang loh anak-anak. Paku. Kalau anak-anak melihat mama, papa pasang figura, foto. Kalau mama, papa pasang apa aja di tembok, itu pasti pakai paku. Dan itu pakai paku. Bu Heni nggak kasih lihat gambarnya. Cuma anak-anak tahu aja, pasti sakit sekali. Ya, pasti sakit sekali. Tuh. Nah, Tuhan Yesus ngerasain sakit sekali tangan, kaki dipaku. Prajurit pada ketawa-ketawa. Katanya kamu itu adalah anak Allah. Katanya kamu itu raja. Ayo, masa kamu turun dari salib aja nggak bisa? Ayo turun aja. Katanya kamu itu Allah. Orang-orang pada ketawain Yesus. Sebenarnya Yesus ini bisa kok turun dari salib. Kecil, gampang. Dia mau turun dari salib, dia mau usir semua orang dengan angin ribut, bisa. Masih ingat waktu Tuhan Yesus meredakan angin? Hei angin, tenanglah. Tenang anginnya. Kalau sekarang dia juga mau suruh, hai angin kencang datang. Datang angin. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia mau menanggung semuanya ini supaya kita yang berdosa ini selamat, bisa masuk surga. Sebenarnya kita loh yang harus dihukum. Kan kita yang berdosa. Kita sering nggak nurut, kita pernah berbohong, kita pernah marah-marah sama papa, sama mama, kita pernah berantem sama kakak, sama adik, kita pernah salah. Harusnya kita yang disalib, harusnya kita yang dihukum. Tapi Tuhan Yesus mau loh, mau gantiin kita yang harusnya dihukum. Tuhan Yesus mau gantiin kita. Makanya Tuhan Yesus gak mau panggil malaikat. Makanya Tuhan Yesus gak mau datengin angin yang kencang. Gak mau. Karena Tuhan Yesus mau yang jalanin semuanya untuk kita. Hebat banget Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib jam 9. Kan tadi Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus ditangkap tadi, itu masih gelap, masih pagi-pagi, masih subuh. Tuhan Yesus ditangkap, dibawa ke Pilatus, itu udah mulai agak siang. Nah, jam 9, sekarang jam 8. Oh, sebentar lagi tuh, sekitar jam 9, itu Tuhan Yesus disalib. Nah, Tuhan Yesus disalib jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, tiba-tiba langitnya gelap. Tahu gak? Selama Tuhan Yesus itu disalib, ada beberapa kata-kata yang diucapkan Yesus. Ada Tuhan Yesus bilang, aku haus. Prajurit itu masukin kayak buluh begitu, terus dicelupin ke airnya asem gitu, dikasih ke Yesus. Masa kasihnya begitu? Terus Tuhan Yesus kan udah kelihatan lemes. Terus prajurit lihat, ini Yesus udah meninggal belum sih? Sampai dia itu pegang tombak, prajuritnya pegang tombak, dia tusuk ke lambungnya Yesus. Terus Tuhan Yesus masih gerak. Oh, masih hidup, dia masih hidup, masih hidup. Sampai akhirnya Tuhan Yesus bilang, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Akhirnya Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Tuhan Yesus meninggal. Waktu Tuhan Yesus meninggal, tiba-tiba langit gelap. Lalu bumi yang diinjek sama orang-orang itu bergoyang seperti gempa bumi. Ya, TKB kemarin udah belajar tentang gempa bumi. Buminya bergoyang seperti gempa bumi. Orang-orang pada di sekitar Yesus itu pada teriak ketakutan. Gempa, gempa, gempa. Ya, langit gelap. Kenapa gelap? Pada lari semuanya ketakutan. Prajurit yang tadi ketawain Yesus,
Langsung pada sujud, pada jatuh, pada nunduk menyembah Tuhan Yesus. Sungguh anak ini anak Allah. Benar, anak ini anak Allah. Mereka menyembah Yesus. Kalau Yesus orang biasa, nggak bisa seperti ini. Nggak bisa. Tapi karena Yesus itu Allah, bisa terjadi seperti itu. Mana ada orang meninggal tiba-tiba langit gelap? Mana ada orang meninggal tiba-tiba gempa bumi? Nggak ada. Cuma Yesus. Ya. Oh ya, Ibu Heni lupa bilang di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus, ini juga ada orang yang disalib. Ini tapi orang-orang jahat karena mereka itu disalib karena mereka itu mendapat hukuman karena kejahatannya. Ini jahat, yang ini juga jahat. Cuma Yesus yang disalib tapi dia orang benar. Ya. Sebelum meninggal, ini orang yang kanan kiri ini juga ada yang ngejekin loh. Bilang, katanya kamu orang anak Allah, selamatkan dirimu, selamatkan juga kami. Tapi yang sebelah satu, Yesus, kalau kau anak Allah, bawa aku juga nanti bersamamu. Yang satu percaya Yesus, yang satu tidak percaya Yesus. Yang satu yang percaya Yesus yang dibawa sama Tuhan Yesus ke surga. Oke, nah setelah itu ternyata Golgota itu, tanah Golgota itu ada yang punya, ya ada pemiliknya. Namanya Bapak Yusuf dari Arimatea. Nah, Bapak Yusuf ini dia yang punya Bukit Golgota, dia juga sebenarnya punya gua. Gua itu dulu zaman dulu itu kan kuburannya itu berupa gua seperti ini. Ini punya miliknya Bapak Yusuf dari Arimatea. Dia pernah membuat kuburan, zaman dulu kuburannya ini seperti ini gua. Tapi kuburan ini masih baru, belum pernah dipakai. Nah, waktu itu Bapak Yusuf dari Arimatea ini datang, terus dia bilang ke gubernur minta izin, terus dia bilang, boleh enggak mayat Yesus saya bawa, saya turunkan dari salib. Karena Bapak Yusuf ini juga percaya bahwa Yesus ini adalah Allah. Dia minta izin untuk menurunkan dan membawa Yesus supaya dikuburkan di guanya. Dikasih izin, silakan. Akhirnya Bapak Yusuf minta tolong dengan orang-orang, ya, terus menurunkan Yesus ini, diturunkan dari kayu salib, lalu dikuburkan di gua. Setelah dikubur, dimasukkan, oh ya sebelumnya Yesus dibungkus dulu. Sama Bapak Yusuf ini dibungkus dengan kain putih, dengan kain lenan. Dibungkus, lalu dimasukkan ke dalam gua sini. Nah, terus di sini anak-anak bisa lihat pintu yang besar sekali ini, pintunya, pintu guanya ini besar sekali. Nah, pintunya ini lalu ditutupkan ke pintu guanya ini yang besar ini. Itu terjadinya hari Jumat, ya. Jadi dari subuh Tuhan Yesus ditangkap, jam 9 pagi Tuhan Yesus disalib, jam 12 Tuhan Yesus terjadi gelap gulita, ya, sampai jam 3 sore itu Tuhan Yesus itu meninggal, lalu disalibkan, lalu dikuburkan di dalam gua ini. Nah, jadi dari pagi sampai sore, hari yang menyedihkan. Hari Tuhan Yesus dari ditangkap hingga meninggal dan dikuburkan. Makanya hari Jumat, nanti hari Jumat, sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, 2 hari lagi kita akan merayakan hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Hari itu nanti kita bayangin, pagi-pagi Tuhan Yesus sudah ditangkap. Nanti ya pada hari Jumat, anak-anak kita bayangkan Tuhan Yesus pagi-pagi sudah ditangkap. Lalu Tuhan Yesus dibawa ke Bukit Golgota dan disalib. Sampai akhirnya Tuhan Yesus dikuburkan pada hari Jumat Agung itu. Oke. Bu Heni tarik napas dulu. Bu Heni sedih. Ya, karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk kita loh, untuk kita yang berdosa.
Jadi kalau kita nakal, pasti Tuhan Yesus sedih sekali. Tuhan Yesus udah mau disalib untuk kita, kok kita masih nakal ya? Kok kita masih pernah bohong ya? Kok kita masih pernah nggak nurut ya? Kok kita masih pernah ngelawan orang tua ya? Padahal harusnya kita yang dihukum karena kita yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus mau gantiin kita. Bu ini ada videonya. Tapi videonya nggak serem ya. Videonya video anak-anak tentang Tuhan Yesus yang ditangkap, kemudian disalib dan dikuburkan. Ya, anak-anak kita lihat videonya tentang penyaliban Tuhan Yesus. Oke, ini dia. Tuhan Yesus yang ditangkap, kemudian disalibkan. Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Ngapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus.
Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu. Bu Heni di mute. Ibu Heni di Baiklah, sudah dibuka mute-nya. Nah, berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu. Ya, anak-anak, nanti 2 hari lagi hari Jumat, kita nanti waktu bangun pagi, saat ini Tuhan Yesus ditangkap. Terus kita ingat lagi cerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus disalib. Jadi kalau anak-anak mau nakal, mau ngelawan orang tua, mau melakukan hal-hal yang salah, ya, mau melakukan hal-hal yang salah, ingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus sudah mau rela ikhlas mati di kayu salib untuk kita. Pasti kalau kita nakal, Tuhan Yesus akan sedih sekali. Ingat ya, kalau kamu, aduh aku hari ini pengen marah sama mama, tapi ingat, iya pasti Tuhan Yesus sedih kalau aku marah. Hari ini aku pengen, nanti aku dimarahin kalau aku ngomong jujur, aku mau bohong aja. Ingat, Tuhan Yesus pasti sedih. Ya, nah yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, jangan biarkan iblis gangguin kita. Karena iblis paling gak suka kalau kita sedang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang maha kasih, terima kasih Tuhan. Hari ini kembali kami mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tolong ingatkan kami selalu Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang baik, supaya Tuhan Yesus tidak sedih. Tuhan Yesus, kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menurut perintah Tuhan. Ingatkan kami, jadikan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat teman-teman kami, Kevin, Natania, Jasun. Berkati mereka Tuhan, jagai mereka, jadikan mereka anak-anak yang baik, rajin, pintar, dan menurut. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Dalam masa pertumbuhannya pun mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan kuat. Berkati juga para orang tuanya, Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan berkati setiap pekerjaannya, setiap masalah kesulitan yang mereka hadapi pun kiranya Engkau campur tangan di dalamnya. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat Bapak Resi, selaku HRD di Sekolah St. John, kiranya Engkau juga senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan buat Pak Resi. Tuhan Yesus berkati setiap pekerjaan, setiap aktivitas yang dikerjakannya. Setiap masalah yang dihadapi pun kiranya Engkau campur tangan di dalamnya. Dan untuk memajukan Sekolah St. John ini, kiranya Engkau juga memberkati Sekolah St. John ini. Tuhan berkati, Tuhan yang mendirikan Sekolah St. John ini, dan kiranya Tuhan juga yang akan senantiasa menyertai, memimpin, memberkati Sekolah St. John ini. Sehingga murid-murid yang belajar di dalamnya, guru-guru yang menjadi pendidik di dalamnya, baik itu juga para kepala sekolah maupun yayasan,
Tolong kiranya Engkau memberkati semuanya. Para orang tua yang sudah bersedia menyekolahkan anak-anaknya, mempercayakan anak-anaknya di sekolah Saint John, kiranya Engkau juga memberkati mereka semua. Memberkati semua para orang tua murid dalam semua aktivitas maupun pekerjaannya. Bapak Surgawi, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, yang sedang mengalami, yang sedang menjalani masa pemulihan. Seperti Opa dari Tristan maupun John Matthew. Dan juga Opung dari Boni, masa-masa pemulihan mereka Tuhan. Tolong kiranya Engkau juga menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka sehingga mereka boleh sehat dan pulih kembali. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan atau apapun itu juga sebagai sarana kepulihan dan kesembuhan mereka. Kami juga berdoa buat Mama Fanya yang tidak lama lagi akan melahirkan. Begitu juga dengan Mama Kalista dan Kera yang sedang mengandung, yang lemah tubuhnya. Tolong kiranya Engkau juga tengok mereka. Dan juga Mama Boni yang sedang pemulihan, kiranya Engkau juga memberkati, Engkau jamah pulihkan dan sembuhkan. Dan kiranya Mama Fanya pada harinya nanti dapat melahirkan dengan normal, dengan sehat, dengan kuat, baik itu baik bayi maupun mamanya. Demikian juga Mama Kalista. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan di dalam masa kehamilannya. Biarlah mama dan bayi yang ada di dalam perutnya itu sehat dan kuat. Makasih Tuhan, kami menyerahkan kelanjutan pembelajaran hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan anak-anak semua yang mengikuti Zoom ini maupun yang tidak bisa mengikuti Zoom hari ini. Tuhan berkati kami semua. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi anak-anak. Tuhan jadikan mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, rajin, menurut dan takut akan Tuhan, dan taat melakukan perintah Tuhan. Berkati juga para orang tua. Berkati juga para guru. Berkati kami semua Tuhan. Kami serahkan seluruhnya yang di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, anak-anak. Kita senang hari ini kita bisa mengetahui pengorbanan Tuhan Yesus yang kembali mengingatkan kita supaya kita, kalau kita ingat tentang pengorbanan Tuhan Yesus, kita juga selalu bilang sama diri kita, ayo kita jadi anak baik, ayo kita jangan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, seperti lagu ini cuma kata-kata lagunya, ya, nggak ada gambarnya. Ini lagunya nggak ada gambarnya ya anak-anak ya. Ini lagunya tulisan. Jadi anak-anak yang sudah bisa baca nyanyi. Kalau anak-anak yang belum bisa baca, dengarkan lagunya. Oke. Yesus disalibkan karena cintanya. Kita nyanyi sama-sama ya. Yesus disalib karena cinta sayang, cinta sayang, cinta sayang. Yesus disalib karena cinta sayang, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Iya. Yesus disalib karena Yesus itu cinta saya. Yesus disalib itu karena mengorbankan diri untuk kita. Ya, Bu Heni sedang berkabung. Ini bukan apa namanya kerudung, bukan. Ini Bu Heni sedang berkabung karena Tuhan Yesus meninggal untuk kita. Ya,
kalau anak-anak lihat di orang-orang Israel itu yang perempuan-perempuan mereka pakai kerudung. Kalau anak-anak lihat tadi gambarnya perempuan-perempuan Yerusalem mereka pakai kerudung karena di sana udaranya panas ya. Jadi perempuan-perempuan rata-rata pakai kerudung. Nah, ini Ibu Hendy sedang berkabung karena kematian Tuhan Yesus. Oke. Nah, sebenarnya ada satu lagu lagi yang mengajak kita karena kita sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus, maka kita berusaha menjadi hidup baru. Kita ubah hidup kita untuk menjadi lebih baik. Hidup kita untuk menjadi lebih baru lagi. Kalau kemarin-kemarin kita masih suka nakal, mulai hari ini kita rubah hidup kita menjadi lebih baik. Ubah aku menjadi lebih baik, menjadi baru. Yesus kau mati di salib, bangkit selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup Yesus kau mati di salib, bangkit selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Oke. Ya, ubah menjadi baru. Bu Eni, loh, ada si John. Kok Bu Eni pakai kerudung? Ini Bu Heni sedang berduka. Berduka kenapa? Ah, kamu sih terlambat. Ini kan masuk jam 8, kenapa baru datang? Aku kesiangan bangunnya. Masih ingat teman-teman sama dia nih yang kesiangan, masih ingat gak? Masih ingat gak? Ya, si John. Habis itu kemarin dia udah masuk pagi. Hai teman-teman. Hai, apa kabar? Apa kabar semua? Ini aku boleh ikut gak? Boleh, tapi kamu terlambat. Boleh dihukum gak si John karena terlambat? Boleh nggak dihukum? Ih, teman-teman pada sayang. Ternyata teman-teman sudah melakukan perintah Tuhan Yesus. Ya, teman-teman, walaupun ada teman yang salah, tidak mengingat kesalahannya, mau memaafkan, malahan tetap sayang. Emang tadi cerita apa? Capek Bu Heni kalau cerita lagi. Kamu terlambat, nanti ceritainnya. Nah, hari ini kita mau olahraga. Kamu mau ikut gak olahraga? Olahraga? Mau deh. Aku ikut ya. Aku ikut olahraga ya. Oke. Aku ikut Biar ya. John kurusan.
Itu udah mulai gemuk kan si Halo Johnnya. Bu Fajar. Bu Fajar, I love you. I love you. Makanya datang, jangan terlambat melulu. Tuh badannya jadi gemuk tuh karena mager, males gerak. Tadi Bu Fajar bilang aku kurus, sekarang gemuk. Gimana sih Bu Fajar ini? Enggak, Bu Fajar nggak bilang kurus, Bu Fajar justru suruh John olahraga supaya bisa kurus. Karena Oh, John sekarang iya. mager, males gerak. Iya, habis kan kemarin mau ke sini tuh. Katanya, Bu ini lagi vaksin, nggak boleh terima tamu. Aku nggak ke sini deh. Mau ke sini lagi. Katanya Bu ini juga masih vaksin. Nggak ke sini lagi deh akhirnya. Tuh, tahu gak John? Shane itu rajin loh. Shane itu suka bantu loh kerjasama sama keluarganya. Ayo anak-anak yang tahu Shane, pasti nonton videonya. Kalau yang nggak tahu berarti nggak pernah nonton videonya. Iya, I miss you, Shen. Iya, kemana ya, Shen? Aku kangen sama Shen. Shane hari ini Ibu sakit. Sakit. Nanti doain Shane ya, John. Iya deh, aku tak doain Shen. Iya. Soalnya dia teman seperjuanganku, Ibu Fajar. Dia kan Shen, aku John. Jadi aku sekolahnya di Saint John. Oh iya. Ya sudah olahraga yuk John, biar kurusan. Ayo bangkit, Bu ini aku bangun. olahraga ya. Sana ganti baju. Jangan pakai masker. Aku ganti baju dulu ya. Jangan lupa pakai masker deket-deket Bu Heni. Oh iya. Wah, bahaya nih Bu Heni habis vaksin. Kamu kalau kena sesuatu nanti bahaya nih nular sama Bu Heni. Bu Heni kan habis vaksin. Aduh, maaf Bu Heni. Malah deket-deket lagi. Aduh, maaf Bu Heni. Aduh, baiklah. Dimaafin. Udah sana, ayo. Oke, dadah teman-teman. Dadah. Si John, orang Bu Heni lagi udah bilang Bu Heni lagi vaksin. Kan kalau lagi vaksin itu nggak boleh deket-deket sama orang, tapi harus pakai masker. Tapi Bu Heni gimana mau cerita nanti kalau pakai masker? Aduh si John, ya udah. Hari ini anak-anak ayo minum dulu, yang mau minum dulu. Bu Heni juga mau minum. Oke ya, Bu Yang Heni mau ke toilet dulu ya nak. toilet dulu karena mau Ya, olahraga. Jadi dikasih waktu 1 menit ke toilet yuk sama minum. Yuk, Yuk, ke toilet silakan. dulu. Sesuatu itu yang berkaitan dengan Yesus disalib. Kemarin anak-anak dikasih tugas, anak-anak sudah lihat tutorialnya yang dikirim Ibu Fajar, suruh membuat salib seperti ini bukan? Coba sekarang kasih lihat, kasih tunjuk ke Ibu. Salibnya sudah dibikin belum? Coba kasih lihat. Kalau hari ini ada yang belum bikin, nggak apa-apa. Ya, nanti dibuka lagi tutorialnya. Nanti Ibu Heni juga mau kasih lihat foto-fotonya. Bu Heni yang udah jadi, Bu Heni udah foto. Nanti anak-anak bisa nyusul bikinnya. Jadi kalau hari ini belum bikin seperti ini, nggak apa-apa. Oke, yang sudah bikin seperti ini, nanti kita akan bikin bareng-bareng. Yang putih polos ini nanti akan teret, akan menjadi sesuatu yang lebih bagus. Nih dia. Nah, kita mau membuat buku salib. Buku salib. Iya, karena salib ini bisa dibuka seperti buku. Kita lihat ya. Kita buka halaman pertama. Nah, ini dulu. Ini Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena sayang saya. Oke. Terus kita buka yang pertama. Nih. Yesus disalib itu membuat jalan buat kita ke surga. Karena Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Jadi kalau kita percaya sama Yesus, kita bisa mengikuti jalan ke surga. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita lihat satunya lagi. Wow, Yesus adalah terang dunia. Jadi Yesus itu menerangi kegelapan. Ya, kehadiran Yesus membuat kita bersukacita, bergembira. Bahkan kehadiran Yesus, kita yang nakal, kita yang enggak baik, menjadi baik karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia. Yang selanjutnya kita buka lagi.
Nah, karena kita percaya Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, kita nanti menjadi anak Allah, kita menjadi anak raja, kita nanti punya mahkota, ya pemberian Allah. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, kita setia tetap menyimpan Tuhan Yesus di dalam hati kita, maka kita nanti menjadi anak-anak Allah, kita menjadi anak raja. Lalu anak-anak nanti tulis bawahnya, siapa sih yang menjadi anak raja? Tulis bawah namanya. Di sini karena ibu namanya Heni, ya ibu Heni tulis di sini, Heni. Oke, kita mau bikin buku Alkitab seperti ini ya. Siapa yang mau bikin? Coba angkat tangannya Bu Heni, mau lihat siapa yang mau bikin buku Alkitab. Nanti anak-anak bisa ceritain. Kalau ada kakak, ada adik, ada popo, ada kungkung, ada siapa aja saudara yang datang main ke rumah. Aku punya buku Alkitab loh. Buku. Iya, aku mau nggak ceritain. Nih aku ceritain buku Alkitabnya ceritanya begini. Nanti anak-anak ceritain. Ya, oke, kita mulai dari yang masih kosong gini. Kita akan bikin seperti ini. Teret. Kita mulai yang paling depan. Kita mulai dari halaman yang paling depan ya, di buku yang paling depan. Kita mau bikin seperti ini. Yesus, tunggu Bu Heni kasih lihat. Nanti anak-anak bisa ikutin. Oke, anak-anak nanti bisa ikutin ya. Ini dia. Anak-anak siapin pensil. Siapin pensil warna juga, pensil warna. Boleh disiapin. Nah, yuk bikin. Gambar tanda salib di atasnya, lalu tengahnya tulis Yesus. S-nya yang tengah itu kalau bisa di bawah salibnya. Jadi pas di tengah-tengah tulis Yesusnya. Ya. Oke, gambar seperti itu. Ibu Heni tunggu sampai anak-anak sudah kelihatan santai, berarti sudah. Oke, sambil Ibu Guru lihat anak-anak siapa aja yang mulai bikin. Ayo. Gambar salibnya. Ya. Gambarnya pakai pensil dulu. Tulisnya pakai pensil dulu. Nanti kalau udah bagus, baru boleh ditebelin pakai pensil warna. Baru tulisnya boleh pakai pensil warna. Tulis Jesusnya boleh pakai pensil warna. Tapi pertama pakai pensil dulu biar bisa dihapus. Ya, kalau salah biar bisa dihapus. Bikin dulu tulisan pakai pensil, lalu ditebalkan pakai pensil warna. Kalau anak-anak di rumah nggak ada pensil warna, pakai krayon boleh. Tapi kalau pakai krayon, mesti pelan-pelan. Soalnya kalau pakai krayon, biasanya menggambarnya, mewarnainya itu lebih besar-besar. Maksudnya nanti keluar-keluar garis. Oke, Angel belum bikin ya salibnya ya sayang ya? Nggak apa-apa Angel, belum bikin salibnya. Nanti, oh udah, ayo gambar seperti itu Angel. Kalau udah bikin salibnya, ayo gambar sayang. Ayo tulis, pakai pensil dulu Angel tulisnya. Yuk, tulis pakai pensil dulu, terus gambar hatinya, gambar love-nya. Ibu bikin salibnya dulu. Kan kemarin udah disuruh bikin dari kemarin sayang. Udah. Udah dikirim cara bikinnya sama Bu Fajar. Sekarang tinggal menggambarnya. Karena kemarin udah disuruh bikin salibnya, sekarang tinggal menggambarnya. Menggambar dan menulis. Ayo, sekarang tugasnya anak-anak menulis dan menggambar, terus mewarnai.
Oke, Bu Fajar ada lagu biar anak-anak sambil mendengarkan lagu. Tolongin akan suka lagu. Sorry, Iya. responnya itu soalnya dikejar sama IGTKI. Sebentar ya. Oh, iya iya Nggak iya. apa-apa, nggak apa-apa. Saya pasangin lagu. Ah, Biasa kalau minta data mendadak. oh iya. Ya kalau nggak bisa Bu Heni nyanyi nggak apa-apa. Bentar, saya pasangin bisa kok. Daripada Bu Heni nyanyi, nanti kita Iya. terharu. Ya kayaknya Bu Heni kalau nyanyi sampai lama gini bisa 1 album. Ya. Kalau enggak anak-anak tulis dulu ya, biar cepet. Anak-anak gambar dulu salib, lalu tulis Jesus, lalu gambar love-nya, warnainnya nanti, Lalu tulis me. Nah, itu baru halaman pertama. Warnainnya nanti aja. Ikutin gambar sama tulisannya dulu. Kalau udah next, Ibu Heni akan stop yang ini. Ibu Heni akan kasih gambar buku yang kedua. Kalau sudah yang tadi dibuka, likatannya dibuka, terus di belakangnya kita bikin yang kedua. Hotel Ini dia gambar yang kedua. Gak apa-apa, nanti Ibu Heni sama Bu Anggrek, Bu Tri akan share di grup lagi. Gak apa-apa, jadi jangan takut ketinggalan ya, nanti akan di-share di grup. Oke, ya nanti yang kalau masih ada yang ketinggalan nanti akan di-share di grup. Bu, astaga. Astaga. Sudah bisa di-share? Oh, Bu Udah ya? Fajar saya nggak bisa nge-share karena Bu Fajar mau share itu. Iya, mau di-share. Oh, ya udah aku stop ya. Aku stop dulu. Yuk. Dulu. Ya. Dah, oke. Oke, ternyata nggak bisa anak-anak. Ya udah deh. Ini dia. Tuh halaman yang kedua. Digambar dulu sama ditulis dulu aja sayang, warnainnya nanti. Jadi anak-anak nggak lama. Oh, yang halaman kedua. Halaman keduanya gimana? Yang ini ya Bu ya? Ya, ini halaman kedua. Yang gambar jalan. Ya, yang gambar jalan. Maksudnya ini dibaliknya ya Bu ya? Ya, di belakangnya yang tadi. Kan ini tergabung, dipotong. Kan saya bilang jangan dibuka, lipetannya jangan dibuka begini ya. Lipetannya Enggak. jangan dibuka. Kalau bisa sih dilem, malahan dilem. Kalau bisa dilem. Ini jangan maksudnya jangan dibuka sampai 4 begini enggak. Ya, dilem kalau bisa malahan. Oh, di sini berarti. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Dia mau bikin air nih, dia mau bikin air. Jangan Ya, jadi gambar yang kedua itu ada di belakang yang tadi gambar pertama. Gambar yang kedua ini ada di belakang tadi gambar yang pertama. Gambar salib dulu, nanti tebelinnya, warnainnya nanti. Lalu tulis Jesus. S-nya yang tengah ini lurus dari gambar salibnya. Lalu gambar jalan. Gambar jalan, tengahnya juga dikasih strip, warnainnya nanti. Supaya kita bisa lanjut yang ketiga. Udah selesai, kita mau lanjut gambar yang ketiga. Ya, kalau sudah selesai gambarnya aja sama tulisnya, warnainnya nanti sayang, udah selesai ya. Kita lanjut yang ketiga. Oke, kayaknya sih sudah bisa ini yang ketiga.
Oke. Oke, yang ketiga ya sayang ya. Yang ketinggalan nggak apa-apa. Yang ketinggalan nanti yang kedua akan diulang lagi. Sekarang ini gambar yang sebelahnya. Ayo, ini gambar yang sebelahnya. Tadi di belakangnya, sekarang ini di sampingnya, gambar yang di sampingnya. Ini gambar yang di sampingnya. Bikin salib, lalu bikin lilin. Yesus adalah terang dunia. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus itu menerangi dunia. Kegelapan yang tadinya kita berdosa, karena kita percaya Tuhan Yesus, kita menjadi terang. Karena Yesus adalah terang dunia. Bikin lilinnya ini kayak angka 11 tapi panjang. Ya, tarik garis lurus ke bawah, tarik lurus ke bawah, terus disatuin yang atas sama yang bawah di garis agak bengkok dikit. Ya, terus kita kasih kayak tetesan air, kita gambar kayak tetesan air. Lalu kita strip, kita kasih sinar deh. Oke. Pintar ya, bisa ya. Ayo Sam, semangat Sam. Yo, Ibu Guru sambil ngelihat deh, anak-anak pada bikinnya semangat gak ya? Wah, Osborne semangat. Glenn, semangat Glenn. Ayo, Makfido, bikin sendiri, semangat Makfido. Ayo, Driandra, Daida. Wih, Kevin hebat ya, bikin sendiri. Ayo, Angel. Kok Angel bikinnya di tempat tidur, nggak di meja? Yuk, Giselle, how are you? Oh ya, oke. Nicholas masih pegangin, nggak apa-apa. Biar cakep ya gambarnya ya. Oke. Lah, Matthew bengong aja. Matt, ayo. Matthew Oh, ngapain? udah. Oh, Matthew udah selesai. Baiklah, keren. Hebat. Itu boleh dihias, Matthew, boleh diwarnain. Kalau udah selesai boleh diwarnain yang udah selesai. Jadi Ibu tunggu yang belum selesai. Ayo Darwin. Ayo William, semangat William. Coba bikin sendiri tuh. Darwin bikin sendiri loh. Alexa. Oke. Hai Kimi. Kimi bisa ya. Ayo Re. Re udah bikin belum sayang? Kalica. Kok cemberut aja? Udah selesai Kalica? Oh Kalica udah. Pintar. Oh Graciela juga baru bikin. Ini lilinnya. Oh Bu, iya. ini udah langsung diwarnain, Bu. Ya, kalau udah selesai boleh diwarnain sebelum yang keempat. Oke, yang udah Oh. selesai boleh warnain. Oke. Oke, kalau udah pada selesai, Bu Heni lanjut yang keempat. Oke, nanti yang belum selesai nggak apa-apa ya. Nanti yang selesai, yang belum selesai nanti Bu Heni. Ibu Heni mau kasih lihat yang keempat. Keempat. Lu dengarnya warna galon tuh keempat itu. Ini dia yang keempat. Oh gitu. Warnanya nanti nggak apa-apa kalau warnanya nanti biar tahu warnanya kalau mau tahu warnanya. Buat mesin aja. Itu nggak pakai kan buat mesin aja. Tuh, mahkota dek, gimana tulisnya dek? Mahkota. Kota. Mahkota. Tuh, gambar lah dek. Oke, bisa nggak bikin mahkota? Oke, Bu Heni stop dulu. Nih, Bu Heni mau ajarin bikin mahkotanya. Tunggu ya. Kita belajar bikin mahkota dulu. Mungkin agak susah bikin mahkotanya. Nih Bu Heni mau ajarin bikin mahkotanya. Kamu bikin garis dulu lurus begini. Garis 2. Nih, garis 2 lurus. Nah, ini garis 2 lurus ke samping.
Lalu ke samping lagi agak-agak miring gini, panjang, agak miring panjang. Terus cuman begini nih, tuh, dibikin lancip-lancipnya. Nah, kalau bisa 5 lancipnya, terus yang tengah paling tinggi, terus ke samping lagi agak miring begini, terus paling pinggir lagi agak miring begini, sambung ke tadi. Nah, jadi mahkota, terus kita kasih hiasan-hiasannya. Aku mau kasih bulat-bulat. Kalau hiasannya terserah anak-anak mau kasih hiasannya bagaimana, terserah. Atau di atasnya sini aku kasih bulat-bulat juga. Ya, gambarnya jangan gede-gede, kan salibnya kecil. Jadi gambarnya kecil aja. Aku kasih bulat-bulat juga di atasnya, begini. Nah, terus ini juga boleh, misalnya aku di sini mau garis-garis aja boleh. Aku nggak mau ikutin Bu Heni, aku mau garis-garis ini boleh. Itu namanya kreatif. Atau mau diwarnain apa boleh. Ya. Nah, jadi seperti ini contohnya. Ini bikin contoh mahkotanya. Nah, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, ya, kita akan menjadi anak-anak Allah, kita menjadi anak raja. Biasanya anak raja itu pakai mahkota. Kita juga nanti kalau sudah bersama Tuhan Yesus di sana di surga, kita pakai mahkota. Ya. Oke. Kasih lihat yang tadi lagi. Nih, Bu ini kasih gambar yang tadi lagi ya. Cara bikin mahkotanya udah bisa ya. Nah, yuk lanjut. Nah, sekarang Yesusnya itu ada di hati kita. Jadi salibnya itu maksudnya Tuhan Yesus sekarang ada di hati kita. Karena kita percaya Tuhan Yesus, kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, makanya Tuhan Yesus sekarang ada di dalam hati. Hati siapa? Nah, hatinya anak-anak. Anak-anak jangan ikutin nama Heni ya. Karena ini yang bikin Ibu Heni, jadi Bu Heni tulisnya Heni. Jadi nanti di sini anak-anak tulisnya misalnya Tiffany, Alexa, Daniel, terus Tobias, Joyce, Jocelyn, pokoknya nama anak-anak di sini, bukan namanya Heni, nanti ikut-ikut lagi nama Heni, ya. Jadi kita menjadi anak Allah, ya, karena Yesus ada di dalam hati. Hati siapa? Di sini hatinya Heni. Oke lah, Bu Heni sebutin satu-satu biar adil. Di dalam hatinya Daniel, hatinya Joyce, hatinya Alicia, hati Tiffany, hatinya Josh Jeremy, hatinya Tobias, hatinya Natania, hatinya Samuel, hatinya Osborne, hatinya Glenn, hatinya Makwido, hatinya Joshua, hatinya Vicky Hillary Stefan, hatinya Daidai, hatinya Kevin, hatinya Angela, hatinya Gisel sama Dede, hatinya Nico, hatinya Matthew, hatinya Darwin, hatinya William, Alexa, Kimi, hatinya Ray, Kalica, hatinya Gracella, hatinya Kenny, hatinya Aje, hatinya Vanessa Aurel, hatinya Jonathan, hatinya Christabel, hatinya Miracle, hatinya Joshua, hatinya Asre, Raiden, Fanya. Fanya nggak bikin, Van? Fanya udah selesai. Oke, hatinya Jocelyn, hatinya Tristan. Tristan udah jadi, Tristan. Udah jadi. Lagi di gambar, Bu. Oh iya. Hatinya Ibu Fajar, Ibu Tri, Ibu Anggrek, dan hatinya Bu Heni. Hati kita semua. Oke. Yang sudah selesai diwarnai ya, yang udah selesai diwarnai, yang cakep. Terus jangan lupa difoto. Jangan lupa difoto. Nah, fotonya kan ini buku. Jadi yang difoto yang
Yang ini aja, jadi ada namanya. Ya, yang difoto pegangnya yang ini yang ada namanya. Jadi Yesus ada di dalam hatinya anak-anak. Ini aja yang difoto ya. Jadi nanti anak-anak kalau foto ya udah jadi foto yang dipegang yang gini, pegangnya ada namanya anak-anak. Oke. Ya, ini baru difoto. Oke. Ya. Bisa ya kalau warnainnya anak-anak bebas, boleh warnainnya apa aja. Ya, bebas anak-anak. Nih, jadi hasil Ulangin gambarnya. Kenapa? Ulangin gambarnya. Oh, baiklah. Tuh, ulangin gambarnya ya dari depan ya. Ibu Heni akan ulangi gambarnya dari depan. Oke. Siap. Kita ulang gambarnya dari paling depan. Ini dia Ibu yang paling Heni, Mekon pertama. harus gambarin sekarang atau entar? Ya, kenapa? Warnainnya. Warnainnya bebas, mau warnain pakai krayon, pakai pensil warna boleh, terus warnainnya bebas. Warna apa aja boleh. Kalau hati itu biasanya pink atau merah, ya kan? Kalau hati, nah biasanya itu warnanya pink atau merah. Jangan hitam ya hatinya ya, gelap berarti. Oke, ini yang pertama. Ibu, saya mau ke toilet. Silahkan. Boleh anak-anak kreasiin ya. Tapi di sini intinya bahwa Yesus disalib ini karena sayang sama kita, sayang sama saya, sayang sama kita semua. Boleh di sini kamu juga boleh deh tulisin me atau tulis we atau papa mama sayang semua boleh. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kedua, Bu, sekarang. Udah? Oke, baiklah. Udah, Bu. Oke, yang kedua. Siap. Yang kedua sekarang. Oke, ini dia yang kedua. Saya udah, Bu. Oke, yang sudah difoto. Jesus love me, this I know. For the Bible tells me so. Either way to him belong. I am weak, but he is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, yang udah diwarnain ya. Jesus loved me. The Bible tells me so. Jesus loved me, this I know. For the Bible tells me so. Either the long I am but he Tema telurnya itu adalah Yesus bangkit. Tahu ya Yesus bangkit kayak gimana ya? Nah, searching aja di Google. Bu Fajar juga udah sempet-sempet searching kok. Bu Fajar nggak kirimin fotonya, nanti sama semua lagi bikinnya. Ya, jadi Iya. kalian coba cari sendiri, kreasi sendiri, kreatif sendiri, kira-kira seperti apa kalau Yesus bangkit. Nanti dikasih waktu lumayan lama kok, kurang lebih setengah jam lah ya, lombanya setengah jam udah cukup lah ya. Bu Heni, Bu Anggrek, Bu Tris, setengah jam cukup Ya, lah ya? setengah jam kira-kira. Setengah jam cukup ya? Setengah jam kemarin Bu Anggrek di sekolah minggu setengah jam. Setengah jam. Biasanya setengah jam udah cukup. Kalian yang penting udah siapin apa yang mau Alat-alatnya ya. mau dipakai, misalnya kartonnya,
apa namanya, misalnya tusukan es krim, itunya terus misalnya kapasnya, semuanya udah disiapin dulu, gitu. Jadi nanti tinggal ditempel-tempel, terus dihias, dikasih mata atau apa, pokoknya udah siap dulu ya, jangan nanti cari-cari. Nanti pemenangnya seperti biasanya kalau KB ambil 1 orang, TKB ambil 5 orang, TKA ambil 3 orang, itu dapat piala, pialanya keren loh. Terus habis itu yang enggak terus semuanya yang ikut lomba juga dapat hadiah. Udah Bu Fajar sama guru-guru yang lain bungkus loh, jadi semuanya dapat hadiah. Nanti Bu Fajar akan tentukan waktunya, tinggal minta tolong papa dan mama ke sekolah, ambil ya. Jadi sudah menumpuk banyak nih hadiahnya yang di sekolah. Yang dari Family Day, yang dari Karakter Day, yang lomba koran, terus, apalagi yang Paskah, sama Mombi. Tuh, Mombi yang pesen juga udah banyak itu yang belum ambil, nanti sekalian aja ya. Terus habis itu sekalian pas papa mama ambil, balikin rapotnya, karena nanti mau diisi lagi yang mid sama yang final. Jadi nanti pas papa mama ambil hadiahnya sama souvenirnya, minta tolong papa mama bawa rapotnya, oke? Bawa rapotnya. Ada beberapa yang sudah ada di Bu Fajar sih. Heeh, ya. Oke, itu aja nanti Bu Fajar ingatin lagi papa mamanya lewat Quintal, ya. Terima kasih. Sudah selesai? Sudah ya, kalau sudah ayo coba ditunjukin semua, kita mau foto bersama ya. Masih belum. Oh, belum Kaca. oh Kalista belum. Yang oh ya udah, heeh. Nggak apa-apa nanti Yang di tulisan itu apa? aja Bu Heni. Ada tulisan nama Ya. anaknya aja yang dikasih lihat. Yang udah ada nama anaknya aja yang diliatin. Yuk. Yang ada Nggak nama selesai nggak apa-apa sayang. Nanti kalau yang pas difoto sendiri itu yang udah selesai. Sekarang rame-rame nggak apa-apa. Ayo yang Nih, Bu rame-rame nggak Andre apa-apa. tuh. Ayo kasih lihat semuanya kasih lihat. Yang rame-rame. Yang rame-rame nggak apa-apa sayang. Kalica nggak apa-apa Kalica. Yang ada namanya. Putri, baca WA dong, thank you. Terbalik. Kayak gini. Ayo. Bu Fajar, nanti saya minta tolong doa penutup ya Bu Fajar. Ya, oke. Aku mau. Ayo Bu Anggrek, sebentar aja saya ada telepon dari yang konsultan. Ya. Oh, Oke, yang ya. ada aku dulu. Ya, kita foto sama-sama. Bu Anggrek juga ikut foto, Bu Fajar fotoin. 1, Oke. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Tolong Bu Fajar ditutup dalam doa. Bu Heni izin sebentar. Oke. Yuk, anak-anak lipat tangan, tutup matanya semua. Sudah difoto kok. Udah difoto. Oke, Sudah. lipat tangan semua. Ya. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama, nggak ada yang tengok ke kanan dan ke kiri lagi, kita kasih sikap yang terbaik buat Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di mana kami boleh berkumpul walaupun secara virtual. Kami bersyukur kami boleh mengikuti Prapaskah ini, kami boleh mendengarkan bagaimana Tuhan mencintai kami, Tuhan mau datang ke dunia ini, Tuhan mau mengalami hal-hal yang kami alami Tuhan, bahkan di saat Engkau mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah di hari Paskah ini, Tuhan, Engkau tolong kami boleh mengingatkan akan betapa besarnya Engkau mencintai kami, dan tolonglah kami untuk
lebih mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus dengan cara rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, menyayangi setiap orang lain, orang tua kami, maupun siapapun. Juga bahkan kami rindu untuk memiliki karakter Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu di saat kami mengandalkan Tuhan Yesus, kami mampu melakukan semuanya itu. Tuhan berkati kesehatan kami ya, juga berkati kesehatan papa dan mama di dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang boleh memberkati dan lindungi kami semua dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam tangan-Mu Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Besok jangan lupa ya, kita kumpul besok Senin kita jam 8. Tidak telat.